Dan sejak masa PSBB transisi diberlakukan, ojek online di Jakarta sudah diperbolehkan mengangkut penumpang lagi. Namun, pemakaian sekat antara pengemudi dengan penumpang nyatanya belum sepenuhnya diterapkan. Iya, Lia, ini masih banyak ternyata ojol yang membawa penumpang tanpa sekat polipropilen seperti yang memang sudah dijanjikan. Ya. Lantas, kira-kira penyebabnya apa nih? Dan kapan hal ini bisa direalisasikan secara merata? Kita lihat informasinya berikut ini. Sopir ojek online bernafas lega karena sejak status PSBB transisi 8 Juni, sebagian besar mereka bisa narik lagi. Tapi syaratnya harus menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, sarung tangan, dan semprot kendaraan dengan disinfektan. Satu lagi, kabarnya pengemudi ojol wajib memakai sekat semacam mika untuk memisahkan tubuhnya dengan penumpang. Tapi dari pengamatan kami, kok ada yang pakai dan ada yang tidak ya? Nah, untuk mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan layanan transportasi yang mengedepankan akses kesehatan, makanya aplikasi ojek online berinisiasi untuk memberikan sekat partisi pada setiap kendaraannya. Tapi pada kenyataannya sekat-sekat itu masih belum dibagikan secara merata kepada para pengendara sehingga masih banyak calon penumpang yang belum beruntung untuk mendapatkan fasilitas itu. Makanya nih saya sudah membawa helm pribadi, saya mau coba untuk mengorder salah satu aplikasi ojek online, apakah saya bisa langsung beruntung untuk mendapatkan fasilitas itu atau belum. Sebagai upaya mematuhi Permen Hub nomor 41 tahun 2020, sejak 10 Juni lalu operator ojol mengklaim telah membagikan ratusan unit sekat partisi kepada mitranya di berbagai kota. Namun jumlah sekat mika ini masih terbatas dan penerapannya pun masih tahap uji coba. Dapat sekat sih, Pak. Apa? Saya masih belum dapat sekat. Kenapa? Maksudnya Bapak kenapa belum dapat sekat gitu? Itu tergantung notif dari Grabnya. Belum dikasih notifikasi, Bapak belum bisa dapat sekat gitu ya? Belum, iya. Menurut sejumlah pengemudi ojol, baru mereka yang mendapat notifikasi yang mendapat jatah partisi ini. Tapi belum ada kepastian apakah harus menunggu sehari, seminggu, atau sebulan baru mendapat notifikasi ini. Padahal di sejumlah toko online, partisi dengan standar berbeda sudah banyak dijual. Bapak selama mau nunggu itu nggak mau beli aja gitu Pak atau bikin sendiri sekatnya? Demi keamanan pelanggan juga sih gitu. Gimana? Ya, mana ya? Itu sebenarnya mau beli. Tergantung masukan saya, setelah PSBB ya makin saya minim. Makin menurun ya, jadi kalau misalnya beli kayaknya harus keluar duit lagi gitu ya Pak ya. Penelusuran saya berikutnya mendapati pengemudi ojol yang sudah dilengkapi sekat. Meski agak kurang nyaman, penggunaan sekat ini membantu mengurangi kontak dan resiko menyebarnya droplet. Bapak dapat sekat ini sejak kapan Pak? Sejak tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Bayar nggak sih Pak? Kemungkinan besar akan ada potongan, tapi sampai sekarang belum ada info kalau pakai pas ngambil sekat ini belum bayar ya. Belum ada info kalau misalnya sekat ini akan berbayar gitu. Nah, jadi makin jelas ya, ada sopir ojol yang sudah dapat dan ada yang belum. Kok bisa gitu ya? Sekali lagi kata kunci sebetulnya uji coba. Itu sebabnya makanya kalau Mbak mungkin mendapat pernyataan bahwa pembagiannya belum merata karena memang uji coba ini kami masih lakukan dalam tahap terbatas. Kapan masa uji coba ini berakhir akan ditentukan atau akan bergantung pada feedback yang kami dapatkan. Mereka-mereka yang kami tunggu feedback atau masukannya adalah pastinya datang dari dua, dari mitra dan penumpang kami. Uji coba partisi rupanya masih berlangsung dan terbatas pada sebagian pengemudi. Padahal pengemudi ojol yang sudah beroperasi tidak dibatasi. Intinya di lapangan, ojol sudah beroperasi, sementara sekat pengamannya belum sepenuhnya siap. Jadi, mesti nunggu jatah atau mending beli sendiri? Putih Van Fudi, Bramantya, Jakarta.